Aplikasi Sri Kandi merupakan hasil kolaborasi dari 4 kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ban Cyber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi ini bersifat government to government dan dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah termasuk Kabupaten Cilacap. PJ Bupati Yunita mengatakan dengan adanya aplikasi Sri Kandi, surat menyurat nantinya akan semakin efisien, semakin cepat dan murah karena berbasis elektronik. Aplikasi ini tentunya juga memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas. Hal ini juga sebagai usaha pemerintah untuk menuju paperless society karena memang dalam penggunaannya tidak lagi menggunakan kertas. Selain itu, launching juga aplikasi bernama Inovasi Pelita yang merupakan salah satu bentuk perhatian Dinas Arpus yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Pertuni, dan Basnas untuk mengembangkan literasi penyandang disabilitas tunanetra. Nantinya akan ada pelatihan dan layanan membaca huruf braille bagi para tunanetra yang dipandu oleh narasumber yang kompeten dan diintegrasikan dengan layanan kegiatan perpustakaan keliling. Jelas Ahmad Fauzi, Kepala Dinas Arpus Kabupaten Cilacap. Sedangkan mengenai kafe pustaka, Fauzi berharap inovasi ini dapat menarik minat baca anak-anak muda. Berat ya? Gak ada sukunya. Iya, original sama ya. Tinggal kopinya. Pembagian rompi kepada perwakilan tugas pelita, Bapak Gunarto, sebagai tanda di launchingnya. Kemudian proses penandatanganan elektronik oleh pejabat Bupati Cilacap. Pustaka saya resmikan ya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat dan tentu seluruh masyarakat dengan inklusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam arti tertentu itu ya pintar membaca. Kalau masih kecil itu kita jadikan generasi muda ini cerdas ya. Kalau orang cerdas beda. Baca, disimpulkan, dijelaskan kesimpulannya. Dari gue, anak sing cerdas orang yang ngaco. 1, 2, 3. Tembak. Launching 3 hal ya, Sri Kandi, Pelita, dan Kafe Pustaka. Tadi sudah sampaikan kalau Sri Kandi itu sebetulnya adalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi mendorong bagaimana tata kelola pemerintahan itu berbasis elektronik. Sri Kandi ini punya pusat sebetulnya, aplikasi yang punya pusat, kemudian diterapkan di Kabupaten Cilacap. Harapannya dalam bulan Maret bisa sampai desa ya Pak. Siap. Jadi tadi Pak Fauzi minta semester 1, saya bilang enggak lah, 3 bulan ini sudah bisa diterapkan sampai ke desa. Karena ini surat menyurat dari kabupaten ke kecamatan ke desa itu harus menggunakan elektronik. Efisien karena akan lebih cepat. Hal lain adalah murah karena dia tidak menggunakan kertas kan. Kemudian juga ketika retensi, penghapusan itu bisa menggunakan elektronik. Jadi setelah sekian tahun dia dihapuskan, nggak perlu secara fisik menghapus, tapi bisa secara sistem dan bisa tersimpan di dalam server, di pusat servernya ya. Itu Sri Kandi. Kemudian yang Pelita sebetulnya ini adalah layanan inklusi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu memberikan akses untuk masyarakat disabilitas, karena inklusi berarti kita tidak membedakan disabilitas atau tidak, maka kita menyediakan Pelita tadi. Ada yang
tunanetra ya, mohon maaf. Kemudian dia bisa mengakses layanan di Kabupaten Cilacap, khususnya bagaimana mereka membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Mereka juga punya hak untuk bagaimana mengerti tentang informasi-informasi yang ada di dunia ini. Kemudian juga saya sudah meminta ke teman-teman OPD nanti, setiap OPD harus menyediakan braille ya, supaya ketika dia meminta informasi, dia bisa menulis di situ dengan braille, kemudian apa yang dia minta, seluruh OPD. Karena murah itu sebetulnya, tetapi itu bisa mendorong masyarakat untuk tahu ya, untuk tahu tentang bagaimana atau apa yang mungkin bisa mereka akses atau yang mereka mungkin ingin tahu gitu. Misalnya ke rumah sakit ingin ada pelayanan apa, dia harus siapkan itu. Kemudian yang terakhir tentang kafe pustaka. Kafe pustaka ini sebetulnya adalah tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya dia mau baca buku, kemudian mereka juga bisa makan di situ ya. Dan kemudian kita ada kegiatan di malam minggu ya, stand up literasi yang dilaunching oleh BPJ. Yang pertama Sri Kandi. Ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Andri dari pusat. Ini nanti menggantikan Asoka. Asoka tidak secara otomatis dibentikan karena masih ada arsip-arsip yang ada di situ, karena tidak bisa langsung nge-link dengan Sri Kandi. Nah, mulai hari ini ke depan semua kepala OPD sampai dengan camat nanti menggunakan aplikasi Sri Kandi, termasuk tanda tangan digitalnya sudah bisa. Tadi diperintahkan BPJ bahwasanya Maret sampai tingkat desa harus sudah digunakan juga oleh perangkat atau pemerintah desa. Kemudian yang pelita, kita perpustakaan mempunyai banyak koleksi buku braille, sekitar 300 buku braille. Nah, ini kita mencoba memberikan wawasan kepada Nun Sewu tunanetra supaya mempunyai wawasan tambahan dengan membaca buku. Nanti rencananya setiap hari Kamis kita undang ke sini, kita yang belum bisa membaca supaya diajari bisa membaca, termasuk membaca Al-Quran. Nah, untuk layannya yang di wilayah kota, tunanetra yang stay di wilayah kota, nanti kita kunjungi ke rumah-rumah. Kalau mereka ke sini kan repot. Nah, pelita itu kita nanti ke rumah-rumah yang di wilayah perkotaan dengan sepeda motor. Kemudian yang di luar wilayah kecamatan kota nanti berbarengan dengan perpustakaan keliling. Jadi kita mendata nanti di kecamatan mana yang ada tunanetranya, nanti sekaligus kita membawa ke sana. Harapannya nanti mungkin dikasih seminggu, nanti diambil lagi. Jadi mereka ada kerjaan atau wawasan yang lain. Dan bagusnya lagi tadi semua OPD di resepsionis dinasnya harus memajang, menyediakan buku braille. Sehingga nanti tunanetra mau kemana-mana bisa mencari informasi dan sebagainya. Nah, ke depan kalau ini sudah berjalan baik, kami mencoba akan memberikan pengalaman baru, memberikan keterampilan supaya bisa memperoleh keahlian dan bisa memberikan tambahan penghasilan. Nah, nanti kan harus berjalan dulu nih. Nanti setelah evaluasi kita harapannya ke sana, sehingga tunanetra itu bisa menghasilkan untuk hidupnya sendiri. Kemudian yang ketiga, kafe pustaka. Sebagai salah satu poin akreditasi adalah keberadaan kantin. Nah, kantin ini kita kemas dalam bentuk kafe karena memang sekarang eranya modern. Yang nongkrong-nongkrong, anak muda dengan wifi gratis, ya kan. Kadang-kadang nanti kalau anak sekolah kan beli pulsa apa, beli pulsa mah gratis, kesini silahkan. Tadi di dalam ibu juga menyampaikan main game boleh, TikTok Nani Eko boleh, Cilacap boleh, News tidak memberitakan.